Tetapi yang Allah Ta'ala itu melihat hatimu dan niatmu. Ya, hati, niat, cerminan jasad kita, ya. Fi'liyah kita, cerminan hati kita. Niatnya baik, insya Allah Allah Ta'ala pun gitu. Mudah-mudahan kita semuanya yang di sini semuanya niatnya baik, ya, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, imannya ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keistiqomahan kita, ya. Allahumma amin. Mau'idatul hasanah ay hada mau'idatul hasanah. Hadhihi halati dzalimi summa a'lamu halatul adilah. Wa faqina Allah wa iyyakum. Ya. Inilah halnya atau perbuatannya orang-orang yang zalim, yang selalu menganiaya itu. Kemarin kan kita sudah bahas, kalau kita diberi rezeki, jangan pandang rezekinya, tapi pandanglah yang memberi rezeki, ya. Kalau kita diberi kenikmatan, janganlah kita pandang kenikmatannya, tapi pandanglah siapa yang memberi kenikmatan. Kalau kita sukses, jangan dipandang kesuksesan kita, tapi pandanglah siapa yang mendorong kesuksesan kita, ya. Artinya kita itu selalu berterima kasih kepada orang yang mendukung, yang mensupport kita dan lain sebagainya. Ya, kalau kita itu memandang kesuksesan kita, kita lupa daratan. Itulah intinya. Kalau kita itu memandang kenikmatan, kesehatan kita terus, maka kita akan terlena oleh kesehatan itu sendiri dan lupa siapa yang memberi kesehatan itu. Ya, itu selalu diingatkan. Maka kalau kita sampai terjadi hal semacam itu, maka itulah termasuk perbuatan-perbuatan yang zalim, menganiaya diri sendiri, ya. Untuk selalu kita mengingat jasa-jasa atau mengingat siapa yang memberi kepada kita tersebut, ya. Sumai alamu halal adil, beda dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, faqinahallah wa faqina Allah wa iyyakum. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita semuanya. Beda kepada orang-orang yang bijaksana. Kalau orang yang bijaksana selalu pikirannya positif, selalu memandang siapakah yang memberi kita, siapakah yang menghidupkan kita, siapakah yang mendukung kita dan lain sebagainya. Ya. Orang yang bijak begitu. Tidak memandang, tidak menilai dengan keberhasilan kita, kesuksesan kita, kesehatan kita, kenikmatan kita. Tapi siapakah? Ya. Disitulah. Mudah-mudahan kita itu tidak dikategorikan dengan orang-orang yang zalim atau menzalimi diri kita sendiri. Allahumma amin. Ya, disitulah. Wa inna waruya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena yang yasiru bilaili fa'ira ala babidarin. Ya, fasami'u bukaan faqifun. Fasami'u imra'atan taqulu auladaha. Allahu baini wa baina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Farada an Umar anna yatibu qalbaha minal husni. Ya. Terus fadakul ketuk-ketuk pintu. Faqala ma fa'ala bika Umar walam ya'malu anahu Umar. Faqalat imra'atu qad ba'asa ruhi ila ghuswati kada. Wa qatara kali aulada saqi sigaran wa laysa ma'i syai'un anfaqahu alaihim fayabaku wa yaqulu qad qafala amiril mu'minina anna fa kharaja Umar
wa akhadha atlan minadaqiqi walahman kasiran wa hamalahu ala dhahrihi faqala lahu man kana ma'ahu do'ahu hatta hamalahu faqala hab ya annaka tahmilu fid dunya hadza faman ya'malu arasa aw zarani yaumal qiyamah wa kana yabqi hatta dakhala dar fa ajjana fi saati minadaqiqi biyadihi. Di fa'ajana itu ngadoni itu nggawe apa istilah orang Jawa itu nggawe akhir roti ya, buatkan roti mengadon tepung wa aqadatan warana wa tabakhal khubsi walahmi wa nabahu sibyana fakana yalqamahum biyadihi hatta syubba'u faqala lahum ij'aluni fi hali ala an la takhasamuni yaumal qiyamah faqalu na'am wa kharaja huma wa ma'ahu adlun wa ruya fil manami ba'da mauti bi khamsi asratin sanatin faqila lahu ma fa'ala Allah ta'ala bika ya Umar qala al-an fagharat min hisabi qali ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar gitu ya. Jadi ceritakan bicara kita bahwa suatu hari jadi ada cerita sahabat Rasulullah ya, diriwayatkan bahwa pada suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengadakan perjalanan namanya ya istilahnya keliling menengok rakyatnya, gimana keadaan rakyatnya gitu ya. Umar itu dulu setiap Amirul Mukminin itu begitu, setiap malam dia itu berkeliling setiap malam itu berkeliling beliau tersebut ya, baik dilakukan oleh Umar, Abu Bakar dan lain sebagainya. Setiap malam itu melihat keadaan. Ada enggak presiden seperti itu ya? Ya. Pemimpin kayak gitu ada enggak setiap malam di waktu keheningan, tidak sepi, tidak ada orang dan lain sebagainya, dia berkeliling melihat keadaan rakyatnya, bagaimana keadaannya. Ada yang masih kelaparan enggak? Ada yang masih kesusahan enggak? Ada yang masih nangis merengek enggak? Itu dikeliling itu. Itu. Jadi presiden dulu itu kepala Amirul Mukminin tersebut itu selalu gitu. selalu beronda. Ya. Selalu beronda. Terus mengadakan dia berjalan lewat depan pintu sebuah rumah dan didengarkannya. Ternyata begitu lewat depan rumah ada suara tangisan. Dia pun berhenti. Begitu berhenti, terdengarlah seorang perempuan berkata kepada anaknya, anakku, akankah Allah Ta'ala berada di antara aku dan Umar bin Khattab tersebut? Maksudnya membicarakan si Umar. Masa si Umar itu mau mendudikan kita sih? Dia kan tidak bakalan berdudi dengan kita. Dia sudah asik-asiknya sendiri, istilah gosipan lah. Ya, tapi sambil menangis. Anaknya tersebut itu ya, karena kelaparan. Maka Umar tersebut bermaksud melegakan hatinya perempuan tersebut itu, kesedihan itu, ketuk-ketuk pintu. Lalu dia mengetuk pintu dan berkata, apa yang diperbuat Umar kepadamu? Tapi orang perempuan itu tidak tahu yang mengetuk, istilahnya yang mengetuk atau yang masuk itu bahwa dia itu Umar. Umar berkata, dia seakan-akan tidak tahu apa yang diperbuat oleh Umar kepadamu, gitu. Padahal dia yang berbicara, gitu bang. Jadi identitas beliau tersebut tidak disebutkannya. Jadi disitulah apa yang diperbuat oleh pemimpin itu apa kepadamu tuh. Apa ada hasilnya enggak? Kau dukung dia itu dan lain sebagainya. Maka Umar bermaksud
melegakan perempuan tersebut itu dalam kesedihan, lalu dia pun mengetuk pintu dan di pintunya itu diketuk-ketuk. Nah, penghuni rumah itu tidak mengetahui bahwa dia adalah si Umar tersebut, Umar radhiyallahu an, khalifah Amirul Mukminin. Ya. Terus perempuan itu berkata, suamiku telah dikirim oleh beliau tersebut ke medan perang, begini dan begitu. Terus dia tersebut meninggal di medan perang dan meninggalkan anak-anakku ini yang masih kecil-kecil. Padahal aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku gunakan untuk menghidupi mereka tersebut. Dan mereka menangis berkata kepadaku, suamiku pun juga tidak meninggalkan sesuatu peninggalan, ya, untuk menghidupi anak-anakku tersebut. Terus Amirul Mukminin itu telah melupakan kita itu. Dia Umar itu telah melupakan kita itu. Padahal suamiku berjuang mati-matian demi membelanya. Tapi ternyata dia itu tidak mendulikan kita kelaparan di sini. Padahal yang dihadapi itu Umar. Yang dihadapi Umar. Umar pura-pura tidak tahu. Ya, menghadapi Umar pura-pura tahu. Umar pun mendengar kayak gitu, Umar pun tanpa sepatah ngomong pun dia itu langsung segera keluar dari rumah itu dan mengambil tepung, ada sekarung tepung gandum dan lemak binatang, ya, lemak daging, lemak atau binatang, terus daging, ya, daging tersebut yang banyak, lalu dipikulnya sendiri karung itu, mengambil di Baitul Mal, ambil sekarung gandum, nah, ambil lemak, ambil istilah kalau orang Jawa ngatakan gajih atau minyak lah, nah, di sini minyak. Terus mengambil daging digawa ke rumah tersebut. Ya, banyak itu digawa sendiri, dipikul sendiri. Kira-kira ada enggak pemimpin kayak gitu ya? Ya, mudah-mudahan ada, ya. Mudah-mudahan ada. Insya Allah pasti ada, ya. Ya. Lalu dipikulnya karung itu di atas punggungnya sendiri. Orang yang bersama Umar itu berkata, setiap presiden kan, setiap pemimpin ada ajudannya. Ajudannya terus, nah, ikuti terus. Nah, terus berkata, Amirul Mukminin, biar aku saja yang bawa. Yang bawa itu biar aku saja yang memikulkan, letakkanlah biar aku saja. Aku saja. Aku yang memikul ke sana. Enggak usah. Nah, itu. Umar pun menjawabnya, nah, biarkanlah kamu dapat memikul ini di dunia. Kamu dapat memikul ini di dunia, ya enggak? Tetapi siapakah yang akan memikul aku dosa-dosaku pada hari kiamat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan. Ajudannya bilang kayak gitu, dibalas oleh Umar. Kau bisa memikul gandum yang kubawa ini, tapi siapakah yang bisa memikul amanah tanggung jawab pun terkala aku meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana? Masya Allah. Bisa enggak itu? Kamu bisa enggak menanggung? Nah, maka biarkanlah aku sendiri. Biarkan aku membawanya. Dipikulnya sampai ke rumahnya. Ya, sampai ke rumah dipikulkan. Terus begitu dipikul, ya, dia pun pikul karung itu sambil menangis. Umar memikul karung itu sambil menangis, sambil meratapi kesalahannya. Kok ada rakyatku sampai kelaparan itu, ya. Padahal aku menyuruh suaminya untuk ke medan perang. Kok ada rakyatku sampai kelaparan ini, sambil menangis itu, menyesali itu. Kenapa aku tidak mendulikan rakyatku sendiri, Pak? Tapi padahal suaminya itu perang demi aku. Tuh. Menangis tuh si Umar itu, sambil memikul itu sambil menangis. Ya kan? Hingga masuk rumah ke perempuan tersebut, sampai masuk rumah itu menangis. Selanjutnya siapa? Selanjutnya si Umar itu begitu sampai ke rumah tersebut, ambil gandum itu diadon, ya, ada sama dagingnya. Dia, ya, sama tepung tersebut itu ada adon,
dibuat roti seketika itu juga dengan tangannya sendiri yang buat. Gandumnya diadon, diulet, jadikan roti, terus dibakar, nyalakan api dapurnya dan lain sebagainya, terus memasak roti itu dan daging itu, lemaknya pun begitu juga dimasak olehnya. Setelah itu dia itu membangunkan anak-anaknya di rumah itu dan menyuapinya. Begitu dia sudah masak, bangunkan, disuapinya dengan tangannya sendiri. Pemimpin negara menyuapi anak yang kelaparan, memasakkannya, menyuapinya, membawanya memikul. Kira-kira ada enggak? Kalau ada, ya Allah, luar biasa. Ya. Zaman sekarang kalau mau mencari kayak itu, ya Allah, seperti apa? Mencari apa? Jarum di jerami. Sangat susah sekali. Ya. Sangat susah mencarinya itu. Sampai apa? Sampai anak-anaknya itu kenyang. Ya. Lalu Umar tersebut berkata, maafkanlah aku. Nah, lalu si Umar mengatakan dirinya sendiri, maafkan aku lah, agar janganlah kiranya kamu itu menuntut aku pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maafkanlah aku, maafkan aku. Ibu, maafkan aku. Mudah-mudahan ibu tidak nuntun aku di hari kiamat tersebut, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuntut aku. Mereka berkata, kalau presiden, kalau pemimpin kayak gitu, ya pasti rakyatnya akan mengatakan legowo. Iya, tentu akan memaafkannya. Ya, memaafkannya. Kemudian si Umar tersebut keluar dengan membawa karungnya. Membawa karung kosong tersebut, karungnya kosong tersebut dibawanya. Terus Umar pernah dilihat dalam mimpinya. Nah, pernah Umar itu dilihat waruya anal manami ba'da mauti bi khamsi asratin sanatan. Ya. Umar dilihat dalam mimpinya 15 tahun setelah wafatnya. Nah, itu 15 tahun setelah wafatnya itu Umar itu pernah dilihat, dimimpikan, ditanyakan padanya, apakah yang diperbuat oleh Allah Ta'ala wahai Umar denganmu tersebut? Apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala denganmu Umar? Pernah dimimpikan oleh para sahabatnya. 15 tahun yang lalu Umar sudah meninggal, dimimpikan. Adanya kiranya Allah Ta'ala yang berbuat kepadamu bagaimana? Dia pun menjawab, sekarang aku bebas dari tuntutan mereka tersebut. Karena segala sesuatu amanahku sudah ku tunaikan sepenuhnya tersebut. Lagi bagaimana ini cerita ini menginspirasikan orang yang memegang amanah terus diberikan kepada yang berhak. Artinya benar-benar dijalankan amanah tersebut sesuai dengan amanahnya, maka tidak ada tuntutan nanti di akhirat. Tapi bagaimana orang yang menyimpangkan dari amanah rakyat tersebut? Padahal rakyatnya tersebut yang memilihnya, yang memberikan amanah tersebut. Mereka ngomongnya bisa, ternyata tidak bisa, malah memutarbalikkan fakta, artinya tidak memenuhi amanahnya tersebut. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah berat amanah itu tersebut, ya. Ini cerita umat tersebut, amanah ini memang harus dijalankan benar-benar supaya tidak ada tuntutan tersebut. Kalau benar-benar dijalankan amanah tersebut di dunianya, ya, disesuaikannya, maka nanti di akhirat tidak ada tanggung jawabnya lagi. Tapi kalau amanah itu tidak dijalankan sama sekali, malah dikhianatinya, maka tuntutannya sangatlah berat. Berapa juta rakyat Indonesia tersebut menaruhkan ke pundak pemimpin-pemimpin tersebut, ya, amanah-amanah mereka, tapi ternyata mereka tidak mampu untuk menjalankan amanah itu sendiri. Maka itu pertanyaannya itu banyak sekali nih, ya, berapa juta itu orang yang itu ada di sana, itu sangatlah lama sekali, ya. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Berfirman di mana di dalam surat An-Nahl ayat 90. Ya innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Ini biasa dibaca di akhir khutbah tersebut. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya'muru bil adli memerintahkan kita dengan adil, dengan bijaksana. Wal ihsan dan berbuat baik. Wa itaidil qurba dan mendatangkan berbuat baik, kebijaksanaan memberi kaum kerabatnya. Ya, wa itaidil qurba memberi santunan kepada kaum kerabatnya, kerabat-kerabat tetangga sana, kawan-kawan kita, ya, dulur-dulur kita yang tidak mampu, beri santunan, ya, uluran tangan dan lain sebagainya. Dan Allah Ta'ala melarang wa yanhanil fahsya'i wal munkar. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu melarang dari kita perbuatan keji dan mungkar. Ya, kemungkaran tersebut. Tidak itu saja, wal baghi, permusuhan. Ya, melarang permusuhan untuk permusuhan. Mudah-mudahan kita semuanya jangan ada permusuhan. Ya, Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina hilal. Mudah-mudahan tidak ada hilalnya. Lilladzina amanu innaka raufur rahim. Mudah-mudahan ya. Dunia permusuhan, dia memberi pengajaran kepada kita, kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran tersebut, ya. Jadi pelajaran ini, cerita si Umar tersebut, diambillah pelajarannya bahwa keadilan sebagai keadilan bagi sepemimpin tersebut itu dipertanggungjawabkannya. Kebaikan sebagai pemimpin itu masih tetap dipertanggungjawabkannya. Menyantuni uluran tangan bagi yang mampu, ya, itu masih dipertanggungjawabkannya. Menjaga perbuatan mungkar, fahsya dan mungkar masih dipertanggungjawabkannya. Permusuhan itu juga masih ditanggungjawabkannya. Itu sebagai pelajaran bagi kita, ya, untuk kita laksanakan dengan benar-benar, karena itu amanah Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita kerjakan. Hikayat ayat hikayat ini. Hikayat itu ayat hikayat maktubun ala janahil jarati. Nah, ini kan kita itu kan masih membahas fasadul fil bahri wal bahri, ya. Kerusakan bumi dan kerusakan daratan dan lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ini disebabkan tangan-tangan manusia semuanya. Ya, hikayatun ayahadaki hikayat, ada hikayat ini, ada hikmah. Maktubun ala janahil jarati, ditulisnya atas sayapnya belalang. Ditulis ya. Ada tulisan di dalam sayapnya belalang itu, ya, sayapnya belalang tersebut, ya. Karena ada tulisannya, kami adalah bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Di antara bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para hambaku untuk menghancurkan tempat dan negeri ketika penyimpangan dan kerusakan dampak merajalela. Masya Allah. Makanya kan daerah setiap kali itu ada belalang banyak. Belalang di mana-mana sampai, ya enggak? Kita sudah mengalaminya. Belalang itu banyak besar-besar itu sudah mengalaminya. Makan makan tanaman-tanaman di ladang padi-padi habis semuanya. Habis semuanya. Karena itu tertera di situ. Tulisannya nahnu jundu minal ajdani ajnadi sultanallah alal ibadi litah riba nawahi wal baladi ingda duhuril juri wal fasadi. Aku ini diantaranya tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Tertulis di sini, saya itu tentaranya Allah taala untuk menghancurkan kepada orang-orang di mana jelas kejahatan itu sudah merajalela. Kerusakan, kejahatan sudah merajalela. Inilah aku diutus oleh Allah taala untuk merusak mereka. Nah, sekarang sudah buktinya sudah ada enggak? Ini kan 14 abad yang lalu. Nah, sekarang baru ini kan kami bacakan tapi kenyataannya sudah enggak belum? Sudahnya belum.
Belalang banyak-banyak tersebut. Belalang banyak-banyak, ya enggak? Belalang banyak makan padi dan lain sebagainya habis. Bahkan sejarahnya itu pernah makan biak kecil tersebut, pernah juga. Pokoknya di mana saja itu ada belalang banyak sekali. Tuh, tahun berapa itu saya itu waktu bujang itu masih hilir mudik dari Ketapang sampai ke Pangkalan terus sampai ke Sandi itu. Ya. Pas naik perahu itu, naik kapal itu biasa angkut kayu itu biasa. Belalang banyak sekali lewati air pawan tuh. Nah, menyerbu siapa itu? Menyerbu ladang-ladang sidak-sidaknan. Kenapa? Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jauh dari dzikir Allah Ta'ala. Masjid-masjid dikosongkan, surau-surau dikosongkan, tidak ada taklim, tidak ada pengajian, tidak ada yang menyuarakan li'ilai kalimatillah. Ya. Karena itulah Allah Ta'ala itu mengutus belalang itu. Inilah belalang ini tentara-tentaranya dari sekian tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kepada musuh-musuh Allah Ta'ala di mana sudah jelas kerusakan dan kejahatan yang sudah menyebar luas, merajalela kemana-mana. Ini Allah Ta'ala perintahkan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, ya 14 tahun yang lalu sebelum di sana ada ladang padi, di sana belum ada ladang-ladang yang begitu banyak. Tapi sudah diungkapkan, tapi ternyata zaman sekarang sudah terjadi banyak. Dulu sudah terjadi. Bahkan ini setiap kita kemarau pasti akan terjadi kayak gitu lagi. Ya, pasti akan terjadi itu. Oke. Di mana di situ ada kerusakan, orangnya sudah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari masjidnya Allah Ta'ala, jauh dari taklimannya Allah Ta'ala, mencari ilmu itu susah sekali. Nah, ini tadi Allah Ta'ala turunkan itu, belalang-belalang, cukup belalang saja untuk menghancurkan tanaman-tanaman tersebut. Habis kelaparan kita nanti, dibuatnya kelaparan. Ya, dibuatnya kelaparan. Jangan sampai. Dari miskatul anwarai hada miskat, nah itu. Fakilah miskatu ai hada mikas. Waruya ani salafi, diriwayatkan dari ulama salaf. Dari ulama salaf, penyimpangan dan ilmu itu ada di kota. Penyimpangan itu dan ilmu pasti ada di kota. Karena kota itu tempatnya lalu layangnya orang-orang kemana saja itu kuliahan dan lain sebagainya. Ya, ini kata ulama salaf. Ada di antaranya ya ada di kota. Sedangkan kebodohan dan keberkatan berada di desa. Ya enggak? Orang desa itu memang bodoh-bodoh katanya. Dulu. Karena apa? Susahnya mencari ilmu. Ya. Susahnya mencari ilmu. Sekarang tidak. Ulama-ulama, kiai-kiai, orang-orang yang pintar itu sudah banyak ke hulu. Udah banyak ke desa-desa. Udah pintar-pintar sekarang. Tidak seperti dulu lagi. Ya. Orang kota, ya enggak? Orang kota karena ilmu penyimpangan dan ilmu itu ada di kota. Maka banyak sekali orang-orang kota itu banyak penyimpangan masalah sosial dan lain sebagainya. Sedangkan kebodohan itu ada di daerah desa-desa. Tapi berkah. Berkah. Tanamannya berkah, kehidupannya berkah dan lain sebagainya. Tapi yang banyak disebabkan itu penyimpangan itu di daerah kota-kota banyak. Kota-kota besar apalagi dan lain sebagainya. Itu banyak penyimpangan. Ya, penyimpangan, kebodohan dan lain sebagainya. Desa-desa. Lalu ilmu itu menarik keberkatan kota sebab adanya penyesuaian di antara keduanya. Ya. Dan kebodohan menarik penyimpangan menuju ke desa-desa juga karena adanya penyesuaian antara keduanya tersebut. Jadi tarikannya. Nah, ya. Kebodohan disebabkan itulah kedua-duanya itu. Ya. Di kota disebabkan ada penyesuaian tersebut. Ya, ada penyesuaian. Kelihatannya sesuai, indahlah. Ya. Nah, makanya daerah orang-orang kota itu banyak membodoh-bodohi orang desa kadang-kala. Ya.
Dulu dibodoh-bodohi, jual beli pun dibodoh-bodohi dan lain sebagainya. Orang desa kan lugu-lugu, tidak tahu istilah jual beli, tidak tahu masalah ekonominya, perkembangan di kota bagaimana dan lain sebagainya. Taunya kan tanam pokok, panen, tanam pokok, panen, tanam pokok, panen ya, gitu. Buah-buahan panen dan lain sebagainya. Di sana harganya itu 10, di sana harganya 1.000, di kotanya harganya 100.000. Wah, lipat-lipat. Iya, dibodohinya. Balik lagi ke desa, mahal lagi. Sawit berasal dari mana? Minyak sawit berasal dari desa. Harganya berapa seliter itu? Tidak seberapa. Nah. Begitu datang balik ke sini lagi harganya sudah 30.000 1 liternya. Dibodoh-bodoh itu. Ya, balik lagi. Jadi disiasati menyesuaikan. Katanya penyesuaian. Tapi yang sebenarnya itu membodoh-bodohi orang. Ya. Penyesuaian ini. Ini disebabkan itu akal-akalan sebanyak akal-akalan. Ini disebabkan ini nanti Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa berupa penyakit, ya, belalang atau lain sebagainya. Ya, yang sekiranya akan menghancurkan yang mana orang-orang tersebut membuat kerusakan dan kebinasaan tersebut, ya. Mudah-mudahan kita itu dengan cerita umat tersebut kita itu mendapatkan amanah, sesuaikanlah, laksanakannya amanah tersebut dengan profesi kita masing-masing sesuai dengan amanah kita, ya, sesuai dengan amanah kita, sesuai dengan tanggung jawab kita tersebut masing-masing. Allahumma amin. Ini saja. Misalnya, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baini jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghfir lana dunubana wali walidina al-masyana al-ikhwanina al-ma'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sa'iril badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa qina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan inda maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.